Detik-detik penangkapan dramatis pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi, pemirsa. Polisi tangkap 4 orang atas penjualan balita asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Inilah detik-detik polisi menangkap wanita berinisial SY yang menebus balita seharga 3 juta rupiah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Aksi pengejaran ini berlangsung dramatis hingga pelaku tak bisa lagi mengelak saat petugas berhasil membekuknya. Anak? Setelah mendapati informasi terkait pelaku lainnya, petugas gabungan menangkap pelaku berinisial NH di Makassar, Sulawesi Selatan yang membawa balita dan menjualnya kepada wanita MA dan pria AS seharga 15 juta rupiah. Saat penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dari petugas namun upayanya sia-sia. Kami mencuri anak, Bang. Astagfirullahaladzim, kami tidak mencuri anak. Jadi gimana? Setelah menginterogasi para pelaku, polisi kembali menangkap AS dan MA yang membeli korban dari NH sebesar 30 juta rupiah dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi sebesar 80 juta rupiah. Usai menangkap pelaku, polisi berhasil menemukan balita yang hilang di Makassar ditemukan selamat di Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Terungkap korban ternyata dijual ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 anak kecil ditemukan polisi di tepi jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara, pemirsa. Kedua anak tersebut mengaku sempat dibawa orang tak dikenal hingga ditelantarkan di sekitar jalan tol. Selamat malam, Komandan melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi di atas jalan tol. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Minggu malam menemukan 2 anak berusia 4 dan 10 tahun di pinggir jalan tol Wiyoto Wiono kilometer 15 arah Ancol, Jakarta Utara. Kedua anak, Muhammad Renaldi dan Labiru, ini tampak kebingungan. Posisi mereka di tepi jalan yang dapat membahayakan nyawa membuat petugas segera mengevakuasi keduanya. Bermain sekitar waktu maghrib di sekitaran wilayah Papanggo. Kemudian
diambil atau dibawa oleh orang tak dikenal menggunakan motor trail, diajak jalan-jalan, dan kemudian diturunkan di turunan tol keluaran off-ramp Papanggo. Kemudian karena kebingungan, kedua anak tersebut naik ke atas dan berjalan serta berdiam di ruas jalan tol layang tersebut, dan kemudian ditemukan oleh petugas kami. Petugas polisi berhasil menemukan kedua orang tua anak tersebut dan kini keduanya telah diserahkan kepada orang tua masing-masing yang merupakan warga RW 8 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengimbau kepada seluruh orang tua untuk menjaga putra-putri mereka agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Beginilah suasana kepanikan warga saat sebuah rumah toko elektronik yang berada di Kompleks Pasar Lama Mamuju, Sulawesi Barat terbakar. Asap tebal membumbung tinggi keluar dari ruko membuat panik sejumlah warga dan pemilik toko. Unit mobil pemadam kebakaran dibantu armada dari pihak kepolisian Polda Sulbar dan Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Satu orang yang berada dalam toko dilaporkan mengalami luka lantaran panik dan melompat dari lantai 2. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga sementara akibat korsleting arus pendek listrik. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Anyus melaporkan. Pemirsa, tak terima sepeda motor milik salah satu anggotanya dirampas. Puluhan anggota Ormas terlibat bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang terluka sementara fasilitas umum di sekitar lokasi hancur. Ayo, ketemu daun gak baca. Woi, yang lain maju, yang lain. Ayo, yang maju, yang lain maju. Puluhan anggota Ormas dari sejumlah wilayah mendatangi markas kelompok debt collector yang berada di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka menyerang kelompok debt collector lantaran salah satu anggotanya menjadi korban perampasan sepeda motor. Aksi saling serang pun terjadi di lokasi tersebut hingga mengundang warga maupun pengguna jalan yang turut menjadi tontonan. Peristiwa berawal saat salah seorang anggota Ormas menjadi korban perampasan sepeda motor oleh komplotan debt collector. Tak terima dirampas, korban pun mengajak anggota Ormas lainnya untuk menyerang kelompok debt collector. Bentrokan ini pun akhirnya pecah hingga menyebabkan dua orang masing-masing kelompok mengalami luka. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum seperti genteng para pedagang maupun mobil patroli mengalami kerusakan. Jadi berawal dari informasi yang didapat berawal dari kesalahpahaman ya dari dua kelompok ini hingga terjadi perselisihan. Kemudian mereka melakukan penyerangan ke tempat kelompok berada, salah satu kelompok berada. Namun ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban. Jadi perlu disampaikan kepada warga masyarakat tenang dan memang tidak ada apa-apa. Bentrokan dapat diredakan setelah aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat tiba di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.